Hari ini ada 2 hari raya yang sedang berpadu, hari Idul Adha dan hari Jumat. Idul Adha afdalul ayyam, hari paling agung, dan ahabbul ayyam indallah, hari paling dicintai di sisi Allah. Hari Jumat sayyidul ayyam, pemimpin para hari, semulia-mulia hari yang matahari terbit padanya. Asal-usul mulianya 2 hari ini adalah, jika pada hari Jumat, karena Nabi Adam diciptakan. Nabi Adam diciptakan pada hari Jumat, dimasukkan ke syurga pada hari Jumat, dikeluarin dari syurga pada hari Jumat, diterima taubatnya pada hari Jumat, diturunkan ke dunia pada hari Jumat, dan diwafatkan di hari Jumat pula. Dalam hadis riwayat Muslim dibilang, hari kiamat pun terjadi pada hari Jumat. Kemudian asal-usul hari Idul Adha itu dari kisah Nabi Ibrahim, sebagaimana kita tahu ada dalam surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidhibhin 'azim wa tarakna 'alaihi fil akhirin salamun 'ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Selamat sejahtera bagi Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman." Betapa Nabi Ibrahim sangat menghayati prinsip takbir dalam hidupnya. Takbir itu bukan hanya ucapan zikir, melainkan sebuah prinsip. Maka ini juga yang menjadi sebab kenapa di Idul Adha ini yang digaungkan hingga hari tasyrik adalah takbir. Why? Kenapa takbir dijadikan sebagai sebuah prinsip hidup? Karena kita harus meyakini bahwa hanya Allah yang maha besar. Segala sesuatu kalau berhadapan dengan perintah Allah harus dianggap remeh. Segala sesuatu kalau lagi bertentangan dengan perintah Allah harus dianggap remeh. Cuman Allah saja yang besar. Allah maha besar. Saat mau zina, maka sandarkan dengan prinsip ini. Allah yang maha besar, perempuan itu kecil. Saat mau korupsi, sandarkan dengan prinsip ini. Allah itu maha besar, uang itu kecil. Maka inilah penyebabnya kenapa di antara banyaknya ucapan zikir, takbirlah yang menjadi paling sering diucap. Saat sholat ada takbir, saat ganti gerakan ada takbir, di azan ada takbir. Karena agar tertanam di hati bahwa yang besar itu hanya Allah, bahwa Allah saja yang maha besar. Kalau ada orang sholat terus korupsi, berarti Allahu Akbarnya hanya di mulut saja, sedangkan di hatinya al-malu akbar, harta itu lebih besar. Kalau ada orang sholat terus berzina, berarti Allahu Akbarnya hanya di mulut saja, sedang di hatinya al-mar'atu akbar atau ar-rajulu akbar, wanita itu lebih besar atau lelaki itu lebih besar. Nauzubillah min dzalik. Siapa yang tak sayang anaknya? Apalagi telah ditunggu-tunggu. Ini kisah Nabi Ibrahim alaihissalam
Ketika lahir seorang putra untuknya, anak istrinya malah disuruh ditaruh ke Makkah, seakan diasingkan. Setelah besar putranya itu malah disuruh disembelih. Siapa yang tega? Namun ketika semua perintah itu dari Allah, beliau tahu Allah itu akbar, Allah maha besar. Anak istri itu kecil. Maka itu adalah prinsip at-ta'ah, bahwa segala perintah Allah kalau udah jelas ada di Quran dan Sunnah, lakuin aja dulu. Taat dulu. Jangan nunggu bisa dicerna akal dulu baru lakuin. Jangan nunggu ngerti hikmahnya. Lakuin dulu. Barangkali hikmahnya datang sepekan, sebulan, setahun, atau bertahun-tahun kemudian. Karena prinsip Islam itu memang di taatnya. Karena banyak di zaman sekarang itu gak mau nurut perintah Allah karena gak nyambung sama akal mereka. Padahal justru nabi-nabi itu diuji ketundukan akalnya dengan ujian-ujian yang di luar akal. Nabi Ibrahim nyembelih anak, Nabi Nuh buat kapal di gunung, Nabi Musa mukul tongkat ke laut. For what? Dari segi akal gak normal. Tapi makanya ingat kata Umar bin Khattab ketika beliau nyium Hajar Aswad. Beliau bilang, kamu tuh cuma batu, gak ada mudarat sama manfaatnya. Kalau bukan karena aku lihat Rasul SAW nyium kamu, aku juga gak bakal nyium kamu. Tapi akhirnya dicium juga, karena beliau lihat Rasulullah SAW nyium Hajar Aswad. Di masa Rasulullah SAW pernah ada hari Idul Adha yang istimewa. Why? Karena ada di kota Makkah. Sesungguhnya kemuliaan dan kehormatan kaum muslimin itu seperti hari Idul Adha, semulia Zulhijjah dan semulia kota Makkah. Maka berdosa bagi yang menyakitinya. Kata beliau begitu. Rasulullah SAW berkata kepada Ka'bah, wahai Ka'bah, betapa wanginya dirimu. Karena memang Ka'bah itu dilapisi dengan kain kiswah yang memang sangat wangi ya. Kata Rasulullah, wahai Ka'bah, betapa wanginya dirimu, betapa agung dan mulianya engkau. Tapi demi Allah, kemuliaan dan kehormatan seorang muslim lebih mulia dari engkau. Sedangkan kita tahu, siapa yang merobek kiswah Ka'bah dan meretakkan dinding Ka'bah akan berdosa. Buktinya, Allah sampai mengirimkan burung-burung ababil untuk Abrahah, apalagi menyakiti kaum muslimin. Maka kalau ada perintah untuk menyakiti manusia, merusak nama baiknya, mencelakai raganya, hingga membunuhnya, itu adalah maksiat yang sangat berat. Lebih berat daripada mencacatkan Ka'bah. Kemudian pada kurban, tidak ada dalil sahih tentang rincian pahala berkurban, namun anggap sedekah karena dagingnya akan dibagi-bagikan. Dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, sedekah kurma sebutir aja pahalanya itu bisa sampai sebesar gunung, apalagi kurban untuk Allah di Idul Adha. Sebagaimana kurban dari kata qarraba yang artinya mendekat, maka semoga apa-apa yang kita kurbankan bisa semakin mendekatkan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga pahala kita ini lebih besar dari gunung. Semoga dengan kurban ini kita menjadi lebih semangat dalam beramal soleh. Yang belum kurban, semoga Allah mampukan, Allah pertemukan dengan tahun berikutnya untuk berkurban. Dan semoga Allah menerima amal ibadah kita semua. Alhamdulillah.